Halo rekan ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada hatchback dari salah satu produk terkenal yaitu Daihatsu. Kita kalau singkat dari tampak paling belakang. Dari belakang ini kalau kita perhatikan ya, dari kursinya memang semuanya belum ada material kulit. Ini masih menggunakan bahan fabric. Dengan desainnya kalau kita perhatikan kayak model ala sarang tawon atau mungkin bisa juga kayak bulu kulit ular ya. Bulu kulit ular, kayak kulit ular maksud kami ya. Ini kayak kulit ular di bagian belakang ini sekilas nih tuh. Kayak sisik-sisik ular lah, itu lebih tepatnya lagi. Dan di sini memang materialnya bahan fabric, kemudian ini masih keras semuanya sampai dengan headrestnya, dan di bagian bawahnya juga paha kita juga masih keras ketika duduk di bagian sini. Tapi dia memiliki kelebihan yaitu sudah isofix. Dari semua jok di bagian belakang sudah isofix, di tengah juga iya, di ujung sini juga iya, semuanya sudah isofix. Dan untuk tingkat safety-nya ini bagus karena memiliki 3 buah safety belt. Di bagian tengah juga iya, yang ditaruh di bagian sini ya. Tuh, ditarik sampai dengan di bagian tengah sini. Ini sudah menggunakan 3 titik. Di kiri maupun kanan juga sama, bahkan kami suka karena peletakannya ini bagus, rapi, masuk ke bagian sini yang ada lubangnya. Ini rapi ya. Nah, ada pula kekurangannya lagi yaitu memang belum memiliki 3 buah headrest. Di bagian tengah belum ada headrestnya, yang ada di kanan maupun kiri. Tapi ini juga memiliki banyak kelebihan juga di samping itu pula. Artinya semuanya plus minus. Dia bisa istilahnya reclining walaupun memang tidak reclining secara full. Ini kita bisa perhatikan ya perbedaannya. Ini yang tegak posisinya. Dan ini kategori yang reclining. Kalau kita coba mau menegakkan tinggal menggunakan tuas yang ada di samping kiri maupun kanan. Naikkan ke atas. Setelah itu kita majukan kursinya. Nah ini rata. Jadi tingkat recliningnya bisa, tapi memang tidak begitu rebahan banget. Tapi kategorinya bisa ya. Nah kemudian pada saat kita duduk, kita akan merasakan maksud kami bagaimanakah kenyamanannya. Seperti yang kami bilangkan tadi, bahwa memang tidak begitu empuk, jadi memang duduknya ya agak keras ya. Yang paling terpenting di bagian kanan kalau kita perhatikan di sini, sandarannya daripada tangan memang ada, walaupun memang tidak ada material soft touch sama sekali. Tidak ada yang istilahnya empuk-empuk, nggak ada, ini keras semuanya dengan aksennya warna grey ya. Ini kategori warna grey, pegangan tangan, power window, kemudian handle-nya warnanya adalah warna chrome. Nah, di sini semuanya keras, kecuali di bagian sini ada sedikit, tapi ini bukan material keras banget sih, atau material empuk banget juga enggak. Nah, di sini adalah istilahnya adalah kain ya. Ini kain ya, tetap materialnya kategorinya lumayan empuk lah ya. Kemudian di bagian bawahnya ada satu buah cup holder. Di sini ada speaker yang cukup gede. Dan kemudian kalau kita duduk seperti ini, di bagian atasnya juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Nah, di bagian depan pada saat kita duduk seperti ini, luasnya ini kategorinya luas banget. Tinggi yang sudah kami set ini adalah tinggi kami di 168 cm. Ini kategorinya luas, kurang lebih menyisakan di 14 jari. Ditambah lagi kaki juga luas banget. Seperti ini juga bisa, walaupun memang kategorinya tadi kursinya kurang empuk, dan ini memang agak modelnya seperti ini ya. Berbentuk belok seperti ini, bukan kotak. Jadi ini masih kurang tersangga di bagian sebelah ujung kaki kanan kami. Dan di bagian depannya juga di sini terdapat satu buah kantong, baik dari belakang driver maupun di belakang passenger. Juga sama, 2 buah kantong artinya ya. Ditambah lagi di sini juga ada gantungan yang maksimal di 3 kg. Tapi yang digantung bukan perasaan, melainkan yaitu beban hidup juga bukan. Melainkan misalkan digantung kayak benda-benda atau Anda beli apa dari luar dari kantong plastik digantungkan di sini. Ini maksimal yaitu di 3 kg. Kemudian di sini juga ada sama ya dengan maksimal kalau kita perhatikan di sini angkanya di 3 kg pula. Nah, di belakang sini juga ada juga sama dengan maksimal di angka 3 kg juga. Ini juga lumayan lah ya. Fitur sepele tapi berfungsi dengan oke. Kemudian detail lain di bagian bawahnya tetap terdapat 2 buah cup holder walaupun belum ada sistem pengacasan. Power outlet belum ada maupun USB sama sekali nggak ada. Hanya 2 buah di sini sebagai cup holder aja. Nah, kalau kita duduk seperti ini di bagian tengah memang kategorinya cukup tinggi banget ya. Ini kategori cukup tinggi. Kalau duduk di bagian tengah maksud kami pasti harus seperti ini atau seperti ini. Nah, ya kategorinya malah justru empuk di bagian tengah ya kalau kami rasa tempat duduknya. Dan pada saat duduk di bagian tengah juga ada detail lain. Di bagian atas ada lampu masih bohlam ya, warna kuning. Kemudian di bagian kiri juga sama, pegangannya tetap mendapatkan yaitu sudah retract. Untuk bagian bagasi kategorinya kalau kita perhatikan seperti ini ya, termasuk kategori luas. Walaupun memang sama, tidak akan terluas di kelasnya, tapi kategorinya cukup luas dengan adanya jaring karbon seperti ini. Kemudian di bagian sini ada detail lain yaitu tetap mendapatkan satu buah lampu walaupun masih bohlam, warnanya kuning. Nah, di sini di bagian bawahnya pastinya adalah satu buah ban serep. Kalau kita lihat di sini ban serepnya sudah full size loh. Dengan ring yang dipakai sama di ring 15 inci ya.
dengan velgnya two tone color. Nah, ini rapi. Kemudian di bagian atasnya juga di sini tetap mendapatkan satu buah separator. Ini bagus lah ketika Anda mau meletakkan benda apapun di atas separator ini, bisa lah ya. Misalkan mau tisu, mainan juga bisa di sini. Dan di samping itu pula fungsinya pastinya untuk menutupi barang-barang yang ada di bagian dalam bagasi. Untuk pelipatan daripada kursinya, ini kategorinya 60-40. Dengan adanya tuas di bagian ujung sini, tuas ini bisa kita gerakkan seperti ini, tarik ke belakang, kita lempar kursinya. Kemudian di bagian sini juga sama. Tuasnya di sini kita tarik ke belakang, kemudian kita lempar ke bagian depan. Kategori kursinya atau jok yang kita bisa perhatikan di sini, ya tidak rata lantai banget lah ya kategorinya, tapi lumayan ya, karena memang di tengah sini ada satu buah karpet yang menutupi, jadi seakan-akan rata lantai, walaupun memang naik ke atas. Tapi ini tetap akan terakomodasi dengan baik juga ketika ada benda yang panjang. Untuk dari sisi driver, kalau kita perhatikan di sini akses pintunya cukup luas. Nah, kalau kita perhatikan daripada door trimnya, di sini aksennya banyak warna hitam, ada sedikit material warna abu-abu di sini. Nah, kemudian di sini ada handle pintu dengan aksen warna chrome, dibalut pula di sini dengan adanya kain yang kategorinya empuknya sedikit, nggak empuk banget, tapi lumayan lah ya di sini. Dan di sini tidak ada material empuk sama sekali. Dan di bagian bawah juga terdapat satu buah cup holder. Ini juga bisa dibuat taruh misalkan payung kecil masih bisa. Speaker juga ada di sini di bagian bawah dengan lubangnya sangat cukup besar ya. Itu kelihatan ya di bagian dalam speakernya itu. Nah, untuk akses masuknya kategorinya cukup luas. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita lakukan. Jadi artinya reclining bisa, naik turun juga bisa. Walaupun memang masih menggunakan manual, tapi artinya bisa naik turun ya untuk daripada kursi dari hatchback milik daripada Daihatsu ini. Nah, di bagian bawah juga di sini ada tempat handle untuk pembukaan daripada pintu fuelnya. Artinya untuk lubang fuel pengisian bahan bakar itu dibuka menggunakan tuas yang ada di bagian sini. Nah, di sini juga terdapat satu buah kayak skaplet gitu ya. Memang ini bukan karet, tapi melainkan plastik masih. Dari tampak dalam kalau kita perhatikan ya, sekilas ya, tuh desainnya kategorinya sporty banget. Sporty banget dengan adanya warna-warni lampu di speedometernya. Dan kita mulai ulas singkat dari tampak setirnya. Setirnya kategorinya belum yang mengusung flat bottom, tapi dia kategorinya pas, tidak begitu besar juga. Dan ada jahitan aksen warna putih yang mengelilingi daripada kulit setirnya ini. Ini sudah kulit dan memang kategorinya memang agak keras ya. Kemudian dari setirnya ini ada aksen di bagian bawah warna silver, kiri juga silver, kanan juga silver. Di bagian tengah juga ada logo Daihatsu dengan warna logonya yaitu warna chrome. Kemudian ada fitur airbag disematkan di bagian setirnya. Dan setirnya ini kalau kita perhatikan sudah support dengan adanya fitur tilt. Walaupun memang sayang sekali belum teleskopik. Ini belum ya, tapi tidak masalah. Ini sudah kategorinya cukup lah ya maksud kami, karena memang hatchback lain juga belum semuanya bisa tilt maupun teleskopik. Nah, di sini ada Bluetooth teleponi di bagian kiri. Kemudian di sini adalah mode yang bisa menggerakkan alias di head unitnya ini. Nah, ini ada tombol di bagian instrument cluster, yang memang instrument clusternya secara garis besarnya terdiri dari bagian tengah adalah layar sudah digital. Kemudian di bagian kiri masih analog, RPM di bagian kiri, kemudian bagian kanan adalah kilometer. Ini masih analog kanan maupun kiri, dan di bagian tengah sudah digital. Bisa menggunakan menu yang ada di sini. Kita bisa klik di sini. Nah, itu menu-menunya Anda mau menggunakan apa? Misalkan daripada brightness-nya atau fitur apapun Anda bisa lakukan semuanya menggunakan yang ada di bagian sebelah kiri ini. Dan ditambah lagi sebelah kanan juga bisa mengakses misalkan trip A, trip B. Dan kita akan menggunakannya, keluarkan dulu ya, maksud kami keluarkan dulu daripada menunya. Keluar dulu, kemudian baru kita bisa menggunakan menu yang ada di sini. Trip A, trip B bisa diakses di bagian sini. Itu trip A, trip B ya. Kita bisa perhatikan di sini, trip A, trip B juga bisa. Nah, artinya di sini adalah audio steering suite, Bluetooth teleponi, dan ini juga sama, tombol daripada steering suite-nya. Nah, secara garis besarnya instrumen kasarnya kurang lebih seperti itu. Untuk daripada lampu depan berada switch-nya di bagian kanan ini, dan kiri adalah untuk perwiperan. Kemudian di bagian sini ada aksen warnanya adalah warna di sini grey, kemudian di sini warna silver, kisi AC, dan ini ada istilahnya ya penyimpanan terbuka. Tapi ini detail ya, penyimpanan terbukanya di bagian dalam sana itu adalah black glossy. Ini licin ya, black glossy, bukan yang istilahnya kategori kasar atau dope, itu bukan. Ini black glossy semuanya, di sini juga black glossy. Nah, di bagian bawah di sini kita bisa perhatikan ada ion, ada istilahnya di sini fitur untuk electric mirror, sudah auto retract juga ya. Ini auto retract, kita bisa perhatikan di sana. Nah, spionnya sudah auto retract.
Kemudian di sini ada headlamp leveling, ada lampu yang bisa kita atur secara manual levelnya. Misalkan mau turun ke atas dan lain sebagainya, Anda atur aja sedemikian rupa. Kemudian di sini ada stability control juga ada di bagian sini. Untuk dashboard bagian atas, kalau kita perhatikan di sini materialnya masih keras semuanya. Ini keras, nggak ada yang empuk sama sekali. Ada beberapa garis tegas ini menambah kesan sporty. Nah di sini juga kalau kita perhatikan ada aksen warna grey. Dan di sini ada aksen warna silver, tombol hazard, kisi AC 2 buah kanan kiri, dan di sini ada kayak model piano black di bagian head unitnya. Yang paling terpenting head unit seperti ini adalah sudah support adanya Apple CarPlay dan Android Auto. Ini paling terpenting banget ya. Dua buah fitur ini adalah yang paling terpenting lah saat ini di beberapa unit-unit. Nah di bagian bawah juga sama, masih ada aksen piano black, engine start top, kemudian di sini ada lock maupun auto lock daripada pintunya berada di tengah sini. Sensor parkir juga bisa diaktifkan maupun tidak, bisa menggunakan tombol yang ada di bagian sini. Nah, di sini juga ada indikator untuk passenger yang menggunakan safety belt maupun tidak, ini berada di sini nih, ada nih. AC-nya sudah digital, arah semburannya bisa diatur sedemikian rupa, mau seperti apa arah semburannya. Tuh, ada semuanya. Dan ditambah pula dengan adanya fitur pemanas juga, baik di belakang maupun di bagian depan maksud kami ya. Tuh, ada pemanasnya. Dan ini masih berupa tombol fisik, kami suka seperti ini. Nah di bagian lagi, bawahnya lagi ada power outlet juga kalau kita perhatikan ya. Power outlet di bagian sana, satu buah power outlet, dan di sini USB. Power outletnya model covernya seperti ini. Nah ditarik, lucu ya. Nah di sini tempat satu buah cup holder sebenarnya masih bisa ya di sini ya. Kalau handphone bisa aja, tapi lebih tepatnya cup holder. Transmisinya matic ya. Matic pastinya di bagian bawahnya juga ada dua buah pedal aja, gas maupun rem. Di sini tetap ada satu buah footstep, tapi memang tidak ada footstep berupa karetnya. Nah, turun lagi ke bawah, di sini ada parking brake yang masih mekanikal. Sayang sekali di sini bukan masalah mekanikalnya, tapi tidak ada armrest di sini, tidak ada sandaran tangan di bagian sini. Sayang sekali ya. Nah, untuk daripada transmisinya ini, persneling yang kalau menurut kami kurang begitu ke atas. Ini agak turun ke bawah ya, daripada kursi kita alias jok kita. Tapi semuanya kembali kepada selera. Nah, untuk di bagian kiri lagi, di sini juga tidak lupa disematkan pastinya adalah airbag sudah ada. Dan untuk penyimpanan tertutup juga ada di sini, kategorinya memang tidak begitu cukup besar. Ini model ala kayak desainnya meliuk seperti ini ya. Jadi menambah kesan luas di bagian passenger ini. Nah, untuk bagian bawah ini adalah perlengkapan P3K. Kemudian di sini ada banyak lah, kalau ini sabun cuci juga ada, untuk pemoles ban juga ada. Banyak daripada Daihatsu yang memberikan gratisan seperti ini. Ada juga sini segitiga pengaman juga ada di sini ya. Apar juga ada di bagian bawah sini. Tuh ada aparnya juga yang memang sudah wajib ya, unit-unit dimulai dari tahun 2021. Nah, untuk daripada door trim sebelah kiri juga sama, ada istilahnya cup holder, penyimpanan misalkan buat payung. Di sana juga ada speaker di bagian bawah. Kemudian handle pintunya dibuat aksen warna chrome. Di sini juga warnanya grey, material empuk. Di sini sedikit empuk lah, nggak empuk banget karena di sini berupa kain. Dan ini kursinya. Untuk kategori kursinya kalau kita perhatikan ada sedikit memeluk ya, kanan maupun kirinya juga tetap ada dua buah sayap. Ini juga ada dua buah sayap. Ya memang di sini kalau kita perhatikan ini nih, kelebihannya lagi nih, airbag. Sudah ada airbagnya juga daripada samping kursinya. Dan di sini berupa bukan yang pocong, ini keren ya. Walaupun memang di sini bahannya fabric, belum lapisan kulit. Kategorinya kalau depan ini lebih empuk sedikit daripada di bagian belakang. Nah, untuk safety beltnya keren nih, bisa di-adjust nih. Jadi bukan yang fix. Dan untuk detail bagian atas, nih kalau kita perhatikan ya, pegangan tangannya sudah retract. Sun visor juga ada kacanya di bagian passenger, tapi bagian driver nggak ada kacanya, ada penyimpanan kartu aja. Pegangan tangan di sini nggak ada, bagian driver. Kemudian di bagian tengah, di sini ada kacanya yang memang tidak fix, bagus lah ya. Jadi kalau silo tinggal dicetekan seperti ini. Detail lampunya ada 3 buah lampu. Tengah ini bisa kita atur menggunakan, nah ini ya, switchnya di bagian tengah ini. Kemudian di bagian kiri maupun kanan ini terpisah. Jadi totalnya ada 3 buah lampu di bagian tengah ini. Dan di sini juga terdapat 1 buah lampu lagi untuk bagian penumpang. Dan kalau kita perhatikan dari tampak depan, ini dia Daihatsu Sirion. Ini adalah New Sirion di tahun 2023. Dan kalau kita perhatikan ya, memang dia pastinya akan berbeda dengan Sirion sebelumnya. Ini adalah masuk kategori hatchback yang dimiliki dari salah satu produk Daihatsu. Kategorinya ini benar-benar adalah barang CBU yang pastinya kualitasnya, durability-nya semuanya tidak perlu diragukan. Kita akan ulas singkat dari tampak paling depan ya. Daihatsu New Sirion ini kita bisa lihat dari tampak depannya, kacanya di sini memang tidak kategori hitam pekat dan yang pastinya sudah disupport dengan adanya yaitu dari CPF-an. Ini selalu ya menggunakan produk ini dari produk-produk Daihatsu. Dan untuk daripada wipernya dia sudah frameless ya. Wipernya ini sudah frameless loh. Coba hatchback di kelasnya dia apakah sudah semuanya menggunakan frameless seperti ini? Daripada wipernya ini frameless. Ini
Ini kategorinya cukup tebal, ada 2 buah garis ya, garis tegas di sini sampai dengan di sini. Kemudian daripada grill bagian depannya, ini grill bagian depannya memang kategorinya tidak begitu banyak desain, hanya biasa, dan memang ini pasti arah lubangnya pas daripada radiator. Nah di sini kategorinya gede banget ya, tangan kita masuk ke bagian dalam sana. Nah di sini juga ada aksen warna chrome yang menyelimuti sampai dengan di bagian logo Daihatsu yang cukup besar. Di bagian belakang ini adalah black glossy, bukan yang black dog. Kemudian di sini tempat platnya cukup besar sesuai dengan cover ini, jadi pas ya. Plat itu nanti akan masuk di bagian tengah sini. Di bagian bawah juga pastinya akan ada lubang, tapi ini kategorinya cukup besar banget ya. Ini benar-benar cukup besar ya, tangan kita masuk ya ke bagian dalam sini. Kemudian di bagian bawah ada body kit yang kategorinya ini kategori memang adalah karena tipenya adalah tipe paling tertingginya, yaitu tipe R. Nah di sini ada body kit dengan aksen warnanya silver di bagian bawahnya. Nah, kecuali tipe X dia tidak mendapatkan body kit di bagian sini. Dan tidak lupa pula ada tambahan lagi, ada front corner sensor juga disematkan di bagian sini ya. Tuh ada sensor di bagian depan tuh. Ada sirip model seperti ini ya. Walaupun sayang sekali, coba sirip ini kalau menurut kami dikasih DRL mungkin lebih keren ya. Sirip di bagian kiri maupun kanan ini kalau dia menggunakan DRL jauh lebih keren. Nah untuk detail daripada lampu depannya, lampu seinnya sudah LED. Lampu depan jarak jauh sudah LED, jarak dekat sudah LED, semuanya sudah LED. Walaupun memang dia tidak disematkan fog lamp sama sekali. Sayangnya di sini ya, coba ada fog lamp atau diganti dengan DRL mungkin lebih keren. Dan model LED-nya ini adalah model LED yang istilahnya dari dalam ya, dipantulkan. Walaupun kalau kita lihat dari jauh baru kelihatan lampu seinnya. Kalau dari dekat mungkin kurang kelihatan ya, tapi ini adalah fungsinya dapat. Tuh lampu seinnya nyala. Yang paling terpenting dia juga tambah lagi ada lampu sen di bagian spionnya. Ini pasti sudah LED. Tuh LED. Untuk dari tampak samping kalau kita perhatikan di sini, nah ini Daihatsu New Sirion dengan tipenya adalah tipe R yang paling tertinggi. Karena hanya ada 2 buah tipe R maupun X. Dari kaca filmnya memang kategorinya tidak kategori hitam pekat banget. Ini sudah mendapatkan telang air juga. Dengan adanya kategori kalimat Sirion di bagian sini walaupun hanya sebuah kayak model tulisan biasa. Kaca filmnya CPF1, handle pintunya semuanya dibuat warna chrome, baik kiri maupun kanan walaupun belum menggunakan keyless entry. Kemudian di bagian bawahnya juga mendapatkan body kit karena dia adalah tipe R tadi ya. Untuk pengereman dari depan pastinya sudah cakram. Hatchback di kelasnya juga sama, di bagian belakang rata-rata hatchback di kelasnya dia masih tromol. Dia juga sama, pengereman di bagian belakang dia masih menggunakan sistem tromol. Nah untuk daripada peleknya yang dipakai kalau kita perhatikan di sini menggunakan ring di 15 inci. Ring di 15 kalau kita perhatikan ya 18555R15 dengan desainnya two tone color. Nah di sini memang tidak ada logo Daihatsu di bagian tengah dengan menggunakan baut roda di 4 biji baut roda. Untuk bagian samping di sini memang tidak ada lampu tambah di sini melainkan di sini dan di sini ada kalimat dual VVTi. Nah, ini kalau tampak daripada samping ya. Tuh. Ini New Sirion 2023. Masuknya dalam kategori kelas hatchback. Dari tampak paling belakang kalau kita perhatikan. Memang di sini lampu sennya masih menyala tidak LED. Jadi dari belakang ini yang belum LED adalah lampu sen, kemudian lampu mundur masih belum LED. Untuk lampu kotanya dia model kayak LED, yang istilahnya LED yang model blur seperti ini ya. Ini cakep ya kalau malam hari. Kemudian lampu remnya sudah LED, berada di bagian sini. Ditambah lagi juga yaitu berada di high mount stop lampnya sudah LED di bagian sini. Nah untuk spoilernya juga ada di sini, karena spoiler ini adalah tipe R. Kalau yang tipe X dia tidak mendapatkan spoiler, tapi tetap mendapatkan high mount stop lamp. Di bagian atas juga terdapat satu buah antena sudah shark fin antena. Ini shark fin antena adalah bawaan pabrik ya. Kemudian di sini sudah ada defogger alias pemanas di bagian belakang. Ini sangat langka banget, sangat langka banget daripada kelas hatchback di kelasnya dia. Sudah menggunakan defogger, ini sudah ada. Wipernya ini terkesannya cakep juga ya. Kategorinya pas di bagian tengah, kayak model ala-ala sporty gitu. Nah di sini ada logo Daihatsu di bagian tengah sini, yang bertepatan juga adanya tombol elektrik daripada pembukaan pintu bagasi. Sirion berada di bagian kanan dan di bagian kiri tidak ada kalimat Astra Daihatsu. Karena memang dia adalah produk CBU dan pastinya CBU itu hot banget CBU itu ya. Di bagian bawah juga terdapat 2 buah sensor parkir. Ini sensor parkirnya modelnya juga agak berbeda dan ini sewarna body. Nah di bagian bawah juga terdapat kamera mundur nih. Kamera mundur yang bisa kita akses pada saat memasukkan atau memundurkan, yaitu persneling daripada transmisi depan maka akan aktif dan kemudian di displaynya alias unitnya juga akan ikut juga tampilannya. Untuk daripada lampu platnya dia masih menggunakan lampu masih bola warna kuning dan di sini tempat platnya keren karena kategorinya ini masuk ke dalam. Ini terproteksi dengan baik ya seperti ini ya, rapi gitu ya.
Nah, untuk daripada mufflernya satu unit ya, atau alias satu buah berada di bagian kanan. Mungkin cukup sekian yang bisa kita ulas singkat dari New Daihatsu Sirion 2023 ini. Bagi Anda yang berminat, silahkan bisa klik aja di deskripsi, ada kontak marketing dari tim Astra Daihatsu Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tentunya harganya saat ini sangat cukup terjangkau dengan angka 19 juta rupiah, maka Anda sudah bisa membawa pulang dari New Daihatsu Sirion dengan bulanan di angka 4 juta rupiah. Sampai ketemu waktu, salam Erga Group.